Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari mata kuliah ERP yaitu terdiri dari saya sendiri Andin Sebila Jana dan rekan saya Nur Salwa Fadi Akmar dan juga Tamara Julianti. Nah, jadi di sini kami akan mempresentasikan penerapan ERP berbasis Odoo dari perusahaan yang telah kami buat yaitu perusahaan Sweet Bakery yang bergerak di bidang produksi dan juga penjualan bakery. Nah, adapun beberapa modul yang sudah kami terapkan di Odo kami, yaitu yang pertama itu ada modul website, perekrutan, cuti, karyawan, dan juga absensi. Nah, mungkin di sini saya akan langsung menjelaskan untuk perekrutan. Oke, baik. Di layar sudah terlihat bahwa di sini ada modul Odo, documentation, yang dimana ada penjelasan dari perekrutan. Nah, perekrutan ini menjaga semua pelamar kerja tetap teratur dengan serangkaian langkah dan tahapan yang telah dikonfigurasi sebelumnya yang masing-masing pelamar dilalui. Nah, jadi untuk mungkin untuk implementasinya akan saya jelaskan langsung di sini. Oke. Nah, nah, jadi untuk pertama itu kita bisa melakukan penambahan perekrutan sebagai admin. Nah, jadi untuk di akun perusahaan kami ini saya sudah membuat akun administrator dan juga akun dari POV karyawan atau perekrut yang akan merekrut di perusahaan yang sudah kami buat. Nah, jadi yang pertama itu kita bisa di sini untuk pada modul perekrutan kita bisa menambahkan jabatan kerja yang akan kita tambahkan posisi perekrutannya dan juga menambahkan email lamaran yang sudah terintegrasi dengan posisi pekerjaannya. Nah, namun di sini untuk pekerjaan sudah terintegrasi dengan perekrutan yang sudah kita bikin. Nah, jadi di sini udah ada beberapa jabatan yang terhubung dengan perusahaan kami, di mana untuk perusahaan ini ada beberapa pekerjaan yang sudah terpublikasi pelamarannya. Namun di sini saya akan membuat ulang, misalnya untuk eh, perlengkapan. Nah, di perlengkapan ini kita akan tes di bagian website. Nah, jadi misalnya kalau misalnya untuk calon karyawan ingin melakukan perekrutan di perusahaan, karyawan tersebut harus mengakses website yang ada, di mana untuk websitenya sendiri sudah kami buat sesederhana mungkin. Di sini ada beberapa karyawan, beberapa card yang menunjukkan beberapa informasi tentang perusahaan kami. Nah, di sini ada navigasi pekerjaan, di mana nanti si calon karyawan bisa mengakses apa saja jabatan yang sudah dibuka dan apa saja jabatan yang belum dibuka. Nah, mungkin untuk contohnya itu kita di sini kan belum ada perlengkapan nih, karena dari perekrutan tadi belum kita publikasi. Nah, di sini mungkin kita akan mempublish yang bagian perlengkapan. Nah, di sini udah ada tanda terpublikasi dan berarti di sini udah masuk di bagian publikasi. Nah, perlengkapannya udah masuk. Nah, jadi untuk hal tersebut kita harus melakukan pengaturan di bagian perlengkapan. Nah, di bagian perlengkapan ini kita bisa melakukan pengaturannya di bagian ini, dua untuk merekrut ini. Kita bisa edit sebagai admin, di sini departemennya produksi, lokasi kerjanya itu bisa remote atau my company. My company ini adalah perusahaan yang kita buat. Nah, untuk industrinya ini kita juga bisa memilih misalnya transportasi atau logistik. Email alias ini merupakan email yang memang terintegrasi dengan posisi di perlengkapan ini. Jadi, memang email ini harus memang untuk perlengkapan ini. Jadi, kita tidak menggunakan ini. Kita akan langsung mengintegrasikan dengan email My Company. Nah, untuk tipe pekerjaan ini kita bisa memilih apakah sementara, musiman, full time, atau magang untuk siswa, misalnya. Tapi di sini kita akan memilih permanen. Nah, di keterampilan yang diharapkan juga kita bisa pilih. Di sini mungkin kita akan menambah, cari lebih. Nah, di sini ada soft skill, hard skill yang udah kita tambahin. Nah, di sini kita bisa memilih skill baru, misalnya mengerti perlengkapan yang harus diatur, misalnya. Kita bisa simpan dan tutup. Oke, untuk tipe keterampilannya itu misalnya soft skill. Kita bisa simpan dan tutup
Nah, nanti dia otomatis bakal masuk di bagian sini. Nah, untuk tanggal-tanggal misi ini untuk mengatur jadwal wawancara dari awal sampai akhir, terbukanya itu dari tanggal berapa hingga tanggal berapa gitu. Misalnya kita di tanggal 25 terapkan hingga tanggal 31. Nah, nah jadi untuk perekrutan ini akan terbuka dari tanggal 25 bulan 12 sampai 31 di bulan 12. Nah, untuk target karyawan kita bisa mengatur di sini apakah jumlah karyawan yang kita butuhkan itu ada berapa. Misalnya kita membutuhkan 3 karyawan baru dan juga untuk rekruternya itu administrator, para pewawancaranya Nur Salwa Fadi Akmar atau eh, Tamara Julianti. Nah, nanti di sini kalau misalnya kita pencet lagi di bagian perekrutan itu bakal otomatis terubah di bagian sini, tiga untuk merekrut. Nah, baik, untuk di bagian sini ada lamaran yang dimana untuk lamaran ini kita bisa memilih berdasarkan apa, berdasarkan jabatan kerja atau semua aplikasi atau berdasarkan kandidat yang akan kita pilih gitu. Nah, di sini ada laporan di mana kita bisa melihat analisis perekrutan yang sudah terjadi. Nah, di sini misalnya eh, dari warehouse supervisor dan juga teknologi staff dan juga production manager. Di sini ada angka dari seberapa besar pengukuran dari eh, perekrutan pelamaran perusahaan tersebut. Nah, di sini juga ada konfigurasi yang dimana kita bisa mengatur tahap tipe pekerjaan, sumber-sumber, gelar, tolak alasan, dan juga beberapa konfigurasi lainnya yang bisa kita pilih. Nah, oke. Mungkin selanjutnya itu di bagian pelamaran. Nah, untuk modul website tersebut kita sudah mengintegrasikannya dengan modul perekrutan, di mana di sini kita langsung bisa memilih di bagian perlengkapan. Oke, kita refresh dulu. Nah, nah, di sini untuk perlengkapan sudah masuk di 3 lowongan kosong karena kita sudah melakukan 3 untuk merekrut tadi. Mungkin kita sebagai user itu bisa klik. Di sini juga ada beberapa info. Di sini kita bisa langsung klik lamar sekarang juga. Bisa masukkan nama, misalnya Orbi. Untuk email mungkin kita menggunakan email Unsri. Nomor telepon bisa dimasukkan, profil LinkedIn juga kita bisa masukkan, misalnya untuk LinkedIn. Oke, mungkin sorry sebelumnya. Mungkin kita akan random memilih LinkedIn-nya di sini di bagian sini. Oke, kita buka dulu LinkedIn. Mungkin kita bisa menggunakan LinkedIn yang tersedia. Oke, maaf sebelumnya. Nah, di sini kita bisa salin LinkedIn-nya. Terus kita bisa letakkan di sini. Sini kita ganti nama sebagai Orbis misalnya. Nah, sini kita bisa, oke, sorry sebelumnya. Ntar, oke. Di sini kita bisa menaruh file file CV dari eh, pengguna user pengguna. Bentar. Ini kurikulum vitae ini misalnya. Nah, di sini juga kita bisa melakukan pengenalan singkat. Misalnya saya ingin melakukan perekrutan di perusahaan Bapak atau Ibu. Nah, langsung klik saya merasa beruntung. Nah, di mana nanti di sini akan langsung terintegrasi di bagian modul perekrutan. Nah, nanti sebagai user ini bakal nampilin bagian ini,
Yang dimana artinya di sini kita sudah masuk di bagian jabatan pekerjaan ini, di perekrutan. Oke, mungkin kita refresh dulu. Oke, Oke, di bagian sini sudah ada perekrutan yang sudah masuk untuk di bagian perlengkapan ini ada satu lamaran yang sudah masuk, sudah kita lakukan tadi. Mungkin kita bisa klik untuk satu lamaran baru ini. Nah, di sini udah masuk kalau misalnya nama usernya itu Orbi. Nah, jadi kita sebagai admin itu bisa mengeklik dan melihat profil dari kandidat. Di sini ada kurikulum vitae yang udah kita masukkan tadi di bagian pelamaran. Di sini ada email, telepon, dan juga profil LinkedIn dan yang lainnya. Nah, di sini kita bisa melakukan penjadwalan wawancara, di mana untuk para pewawancaranya kita bisa pilih, misalnya untuk pewawancaranya itu Sabila, dan labelnya ini misalnya bebas research misalnya. Nah, jadi di sini kita kalau misalnya di bagian sini udah bagus dan bisa kita bisa lanjut untuk proses selanjutnya itu kita bisa menambahkan tanda ini. Dan kalau misalnya kita mau menolak untuk karyawan ini, kita bisa pencet bagian tolak ini. Oke, kita buka lagi di bagian lamaran baru. Oke, baik. Mungkin selanjutnya kita akan melakukan penjadwalan wawancara untuk Orbi. Nah, jadi kita bisa langsung jadwalkan wawancara di sini. Dan kita bisa atur misalnya di tanggal 20. Jangan 20, misalnya tanggal 30. Itu ada di jam, bentar, di jam 10 sampai 11 siang. Nah, ini data dulu. Nah, oke, di sini kita bisa menggunakan Odo Meeting yang sudah diterapkan oleh Odo. Lalu kita di sini bisa simpan dan tutup. Nah, oke. Di sini setelah kita melakukan jadwal wawancara, kita di sini akan langsung masuk di bagian undangan Gmail yang udah terintegrasi dengan email yang sudah dimasukkan oleh pewawancara perekrut tadi. Sini udah masuk emailnya. Kalau misalnya Orbi akan melakukan wawancara di tanggal 30 dari jam 10 sampai 11. Nah, di sini kita bisa lihat terima atau tolak. Misalnya kita mau ngeliat dulu nih. Nah, di sini ada undangan ke Orbi. Nah, langsung ada kalender, ada tanggal, jam, dan juga pesertanya itu siapa aja gitu. Namun di sini kita langsung bisa terima. Kalau misalnya terima, di sini kita akan ada di bagian sini, ya saya akan datang. Misalnya kita langsung mau menerima nih. Nah, kita bisa join langsung di bagian sini. Ini sudah ada, ya saya akan datang. Dan di sini kita langsung bisa join. Nanti dari Orbinya bakal masuk notifikasi kalau misalnya udah di jam wawancaranya nanti langsung ada. Di sini udah ada pertemuan. Nah, di sini kita langsung bisa melakukan wawancara di hari yang sudah ditentukan tadi. Di mana di sini langsung bisa terintegrasi dengan Odo. Nah, oke, mungkin lanjut aja di sini. Nah, dia masuk kan yang di bagian sini udah masuk. Kita bisa angkat. Nah, di sini langsung bisa melakukan wawancara secara langsung dari Odonya. Nah, kira-kira seperti itu untuk
wawancara, dan juga perekrutan. Nah, kita close dulu. Kita close dulu di bagian sini. Nah, mungkin kita udah melakukan wawancara nih sama Orbi. Hmm, Kita sudah melakukan wawancara, di mana setelah melakukan wawancara, kita akan masuk di bagian lamaran lagi. Misalnya setelah wawancara, dia sudah ada 100% kelulusan dari perusahaan. Nah, di sini kita langsung bisa menandakan bahwa Orbi ini sudah melakukan proposal kontrak. Dan di sini kontraknya udah ditandatanganin dan diterima. Nah, di sini kita eh, bisa langsung menambahkan si Orbi ini jadi karyawan baru. Nah, oke, mungkin kita refresh dulu. Di sini kontrak udah ditandatanganin, udah diterima. Nah, oke, di sini udah. Hmm? Kalau misalnya kita mau nolak, di sini ada alasan penolakan. Oke, jadi di sini kita langsung bisa menambahkan dia sebagai karyawan baru. Nah, namun di sini untuk Orbi, kita sudah menambahkan dia sebagai karyawan di bagian karyawan sini. Karena untuk sebelumnya saya sudah mengetik video untuk bagian Orbi, namun ternyata maaf Bapak, untuk Orbi itu kami ternyata saat perekrutan sebelumnya itu tidak terekam. Namun untuk Orbi sendiri kami sudah menambahkan dengan email yang sama dan juga divisi jabatan kerja yang sama. Namun untuk hal tersebut nanti kalau misalnya langsung mau bisa menambahkan si pelamar ini sebagai karyawan baru, nanti di sini kalau misalnya kita menambahkan kontrak ditandatangani, biasanya di sini udah ada eh, button karyawan tambah sebagai karyawan baru. Namun karena untuk record sebelumnya itu terhapus, jadi kami mungkin langsung mengintegrasikan di bagian Orbi yang sebelumnya udah kami buat untuk pelamarannya. Nah, di bagian sini. Nah, kalau misalnya dia udah melakukan yang namanya penerimaan, nanti di email bakal ada di bagian oke, sorry, di bagian sini untuk emailnya karena kami sudah melakukan perekrutan sebelumnya namun tidak terrecord. Nah, di sini ada di bagian ini, lamaran kerja Anda. Nah, di sini kami mengonfirmasi bahwa kami menerima lamaran kerja Anda untuk posisi perlengkapan pada My Company. Nah, di sini kita bisa langsung melihat job description misalnya. Nah, job description-nya itu di bagian perlengkapan. Nah, jadi untuk hal tersebut mungkin kita bisa lanjutkan di bagian karyawan yang akan dijelaskan oleh Tamara Julianti. Terima kasih. Baiklah, jadi di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang sudah disampaikan oleh Andin tadi. Saya akan menyampaikan mengenai modul karyawan. Nah, jadi modul karyawan ini berfungsi sebagai pusat data dari seluruh pegawai. Nah, di sini kami memiliki total 30 lebih dari karyawan. Nah, modul ini menjadi komponen penting karena seluruh data karyawan itu dan absensi sama cuti karyawan itu terintegrasi di satu tempat. Jadi modul karyawan ini tuh terhubung dengan modul rekrutmen, absensi sama cuti sehingga integrasi antara ketiga modul itu telah berjalan. Nah, integrasinya itu dengan modul rekrutmen itu membuat setiap kandidat yang sudah dinyatakan hired atau dinyatakan lolos menjadi karyawan itu secara otomatis akan masuk ke daftar karyawan. Nah, kemudian administrator dan karyawan itu bisa melengkapi data-data dari si karyawan yang baru saja diterima itu. Nah, modul ini juga menjadi sebuah kunci untuk karyawan bisa mengakses kehadiran sama cuti. Oke, mungkin kita langsung aja ke bagian yang modulnya. Ntar kita share screen dulu.
Oke, baik. Jadi di sini ada modul karyawan di bagian administrator. Nah, ini adalah daftar karyawan yang ada kurang lebih 30 dari karyawan. Nah, di sini ada departemen-departemen yang ada eh, di perusahaan kami. Bisa ini semua administrasi, HRD, IT, sama produksi. Nah, di sini kita bisa menambahkan eh, karyawan baru. Jadi ini kalau mau nambahin karyawan baru, ini bisa dilakukan. Nah, tapi jadi tadi sudah dijelaskan oleh Andin soal perekrutan di mana itu dilakukan oleh si Orbi. Nah, Orbi sudah terlihat masuk ke dalam modul karyawan. Nah, nanti si administrator ini bisa mengisi atau melengkapi bagian profil dari si Orbi. Seperti resume, informasi tempat kerjanya, untuk dia lokasi kerjanya itu dia bakalan ditempatin di mana. Terus ini approver ini yang menangani approve pengeluaran cuti sama absensi dia itu akan dilakukan oleh siapa. Terus ada jam kerjanya itu di berapa jam. Ini informasi pribadi itu bisa diisi sama si karyawan atau orbi ini sendiri. Terus ada pengaturan. Nah, di bagian ini ada pengaturan status sama absensi pos. Nah, di sini si Orbi ini juga bisa diatur manajer sama mentornya siapa. Nah, di sini di bagian resume ini si Orbi bisa mengupload keterampilan sama pengalamannya. Nah, di sini jadi di sini adalah bagian dari POV dari si administrator. Jadi di sini administrator itu integrasinya bisa ke absensi, di mana dia bisa membuat kode PIN untuk si Orbi. Nah, kode PIN ini, misal kita buat 13579. Nah, jadi kode PIN ini akan terintegrasi dengan absensi, di mana kode PIN ini bisa digunakan untuk absen manual dengan menggunakan PIN. Jadi, si Orbi bisa absen dengan melakukan secara manual dengan memakai PIN yang sudah dibuat oleh administrator. Nah, untuk nomor PIN ini bisa dibuat pakai ini secara otomatis. Nah, di sini ada bagian cetak lencana. Jadi, bagian cetak lencana ini akan mencetak sebuah barcode untuk melakukan absensi di dalam mode kios. Nanti yang akan menjelaskannya di bagian modul absensi. Nah, misal kita cetak lencananya. Kita cetak. Setelah kita nah, di sini lencana dari si Orbi. Nah, kita buka filenya. Nah, ini dia. Barcode ini bisa digunakan si Orbi untuk melakukan absensi nantinya. Jadi dia terintegrasi dengan si absen melalui metode kios. Jadi nanti akan dijelaskan di bagian absensi. Nah, selain itu, si administrator ini juga bisa membuat user dari si Orbi, misal buat penggunanya. Nah, si Orbi dengan alamat emailnya, ini misalnya alamat emailnya, nah nanti dia bisa diatur nih, hak aksesnya itu apa aja, dan untuk bagian yang merah itu si Orbi tidak bisa mengakses. Disimpan. Oh, nih, kita ganti dulu. Nah, kita simpan. Bentar. Nah, jadi Orbi ini akan memiliki email tersendiri. Nah, di sini kami juga sudah membuat email dari si karyawan untuk melakukan integrasi dengan email, di mana sudah dijelaskan oleh Andin tadi. Itu kami sudah membuatnya dengan email
dari POV si Orbi ini. Nah, di sini lanjut berikutnya itu ada pandangan dari si Orbi. Dia bisa mengedit data-data pribadinya tadi di bagian profil saya di sini. Nah, jadi di sini dia bisa mengisi profil dari si Orbi ini. Nah, ada preferensi ini untuk bahasa atau notifikasi dan email yang akan digunakan si Orbi nantinya. Ada keamanan akun, ada perangkat. Ini tempat si Orbi itu login melalui Odo. Terus ada resume-nya. Nah, di sini dia bisa menambahkan pengalaman barunya. Contohnya, dia bisa menambahkan penghargaan karyawan terbaik. Hmm. Untuk namanya Orbi. Terus tipenya sertifikat. Lalu durasinya itu dari bulan November 2025 sampai tanggal 22 sampai Desember tanggal 22 juga. Oke, udah jadi bisa disimpan dan tutup. Nah, nanti otomatis akan ada pengalaman baru dari si Orbi. Lalu dia juga bisa mengisi keterampilan yang dia miliki. Nih, misal bahasa-bahasa dia bisa bahasa Inggris, terus level kemampuannya, akurasi level dari keterampilannya tadi itu misalnya 75%, itu termasuk kategori B2, lalu simpan dan tutup. Nah, di sini dia sudah menambahkan keterampilan. Lalu ada informasi ke tempat kerja yang ditambahin di admin nanti. Ini adalah struktur organisasi yang otomatis dibuat oleh si Odo setelah karyawan ini masuk nantinya. Jadi ini adalah otomatisasi di struktur organisasi. Jadi dia otomatis terbuat. Lalu di sini ada informasi pribadi yang bisa dilengkapi oleh si Orbi, seperti informasi kontak, kewarganegaraan, status pernikahan, pendidikan, emergensi, dan izin kerja. Nah, si Orbi ini juga bisa melakukan permintaan cuti dan permintaan alokasi di bagian sini. Jadi modul karyawan ini juga terintegrasi dengan modul absensi, di mana si karyawan ini bisa melakukan absensi sama si cuti, sama si cuti. Nah, nanti akan otomatis ter terotomatis bahwa hari kompensasinya itu nanti akan berkurang. Nah, untuk diminta alokasi ini juga sama, itu tipe cuti. Nah, di sini dia juga bisa mengubah si profilnya. Nah, selain itu administrator ini juga bisa melihat profil dari si Orbi ini. Mulai dari rencana peluncurannya, ini untuk onboarding sama cuti dan kontaknya. Nah, di karyawan ini terdapat menu kontak di mana si Orbi ini bisa membuat kontak secara individu atau perusahaan. Nah, jadi ini itu berguna untuk eh, otomatisasi kepada si perusahaan lain yang ingin menghubungi si Orbi ini untuk melakukan pekerjaan. Si Orbi ini juga bisa melihat daftar karyawan yang ada, namun dia tidak bisa mengubah atau em, mengedit informasi dari si karyawan lain. Nah, dia tidak bisa. Jadi dia hanya melihat saja. Selain itu, di modul karyawan ini, si Orbi juga bisa melakukan permintaan
permintaan cuti dan minta alokasi, di mana modul karyawan ini akan terintegrasi dengan modul cuti. Oke, mungkin itu saja dari saya mengenai modul karyawan. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Salwa Fadi Akmar. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya di sini sebelum perkenalkan, nama saya Nur Salwa Fadi Akmar. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul absensi, yang mana modul ini terintegrasi dengan modul karyawan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Baiklah, di sini ada dua cara untuk absensi, di mana identifikasi secara manual dan juga pindai rencana Anda. Berhubung take video ini menggunakan Zoom meeting, jadi penggunaan dari kamera hanya bisa dilakukan satu software saja, yakni Zoom meeting. Untuk dokumentasi dari penggunaan absensi secara pindai lencana ini menggunakan barcode akan saya rekam setelah ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang identifikasi secara manual, yang mana pada identifikasi secara manual, eh, untuk absennya kita bisa mengklik bagian yang perlu kita absen. Nah, di sini ada mohon masukkan PIN Anda ke check-in, di mana PIN ini dibuat oleh HR sebelumnya. Jadi sebelumnya rekan saya, Tamara, sudah membuat PIN untuk karyawan Orbi. Jadi modul dari absensi ini terintegrasi dengan modul karyawan, sehingga dari yang sebelumnya di modul karyawan itu sudah ada masukan pembuatan PIN dan juga pembuatan kode PIN untuk barcode-nya. Nah, di sini PIN yang sudah dibuat oleh Tamara tadi itu ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Tinggal dimasukkan PIN, kemudian di sini jika sudah benar, maka di sini sudah terotomatisasi kalau karyawan Orbi ini sudah check-in atau sudah absen di jam sekian. Selanjutnya nanti saya akan menjelaskan mengenai absensi melalui lencana atau barcode. Baiklah, karena tadi sudah saya jelaskan absensi identifikasi secara manual, selanjutnya akan dijelaskan absensi menggunakan barcode atau memindai menggunakan lencana. Jadi, barcode yang didapat milik karyawan ini didapat dari HR yang sudah membuat barcode dan juga PIN. Jadi, barcode ini secara otomatisasi terunduh ketika HR membuat kodenya, yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya Tamara, menjelaskan tentang modul karyawan dan juga sudah membuat PIN serta lencana atau barcode untuk karyawan Orbi ini. Mungkin bisa langsung kita coba pindai lencana. Kemudian bisa langsung di scan. Oke. Nah, di sini bisa terlihat Orbi check-in melalui scan barcode atau absensi pindai menggunakan lencana ini. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan modul cuti dari Odo software Odo. Nah, oke. Jadi untuk modul cuti ini terdiri dari alokasi, request time off, my time management, dan juga laporan. Jadi untuk cuti ini dia merupakan aplikasi time off yang dimana berfungsi sebagai hubungan terpusat untuk semua informasi terkait waktu cuti. Aplikasi ini juga mengelola permintaan saldo, alokasi, persetujuan, dan juga laporan. Nah, di sini pengguna dapat meminta cuti dan meminta ikhtisar permintaan dan saldo. Manajer juga dapat mengalokasikan waktu libur untuk individu, tim, atau seluruh perusahaan dan menyetujui permintaan cuti. Nah, di sini ada alokasi, minta cuti, waktu saya, dan juga manajemen dan juga laporan. Jadi mungkin kita langsung ke bagian implementasinya.
Nah, untuk yang pertama itu mungkin di bagian POV Orbi. Nah, di sini di bagian profile saya ini di sini dia langsung bisa melakukan minta cuti dan juga minta alokasi. Namun di sini kita langsung ke modul cuti aja. Oke, nah untuk tampilan depannya ini seperti ini, di mana kita bisa melakukan permintaan alokasi dan juga di sini ada cuti, waktu saya, overview dan juga manajemen. Di sini di mana untuk waktu saya ini kita bisa melakukan melihatkan waktu cuti, alokasi dan juga dashboard. Nah, di sini kita bisa juga melakukan pemantauan apakah kita sudah melakukan cuti berdasarkan alokasi yang sudah kita buat. Di sini juga ada manajemen, di mana manajemen ini kita juga bisa mengatur cuti dan alokasi yang sudah dibuat. Nah, mungkin untuk implementasinya kita lakukan langsung. Nah, untuk di bagian administrator ini kita bisa melihat waktu saya, overview, manajemen dan juga laporan laporan dari cuti dan alokasi yang sudah diminta oleh karyawan-karyawan. Di sini juga kita bisa melakukan konfigurasi berdasarkan tipe-tipe cuti, rencana akrual, tanggal-tanggal merah, hari libur wajib dan juga jenis aktivitas. Misalnya kita mau melakukan tipe-tipe cuti ini. Di sini ada cuti sakit belum dibayar, jam ekstra sakit dan liburan. Nah, di sini kita bisa mengatur juga permintaan bisa nambahin hari atau enggak. Di sini juga tidak diizinkan misalnya untuk permintaan karyawan. Namun di sini kita bisa si karyawan itu bisa melakukan permintaan tambahan harian. Di sini juga bisa persetujuannya berdasarkan siapa gitu, berdasarkan petugas cuti, approver karyawan ataupun keduanya. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan izinkan batas dan lain-lainnya. Nah, di sini juga kita bisa melakukan cover image ataupun warna. Misalnya untuk yang di bagian sakit itu kita menambahkan cover image-nya yang ini. Nah, nanti dia di sini langsung otomatis terganti di bagian sini. Oke. Nanti kita approve dulu di bagian sebenarnya udah masuk di bagian sini sih. Nah, di bagian sini dia udah masuk. Oke, karena oke, selanjutnya kita akan melakukan permintaan alokasi di bagian Orbi. Nah, jadi untuk permintaan alokasinya itu kita langsung bisa masuk di bagian My Company si Orbi. Nah, di sini sebenarnya kalau misalnya kita masuk di bagian profil tadi udah bisa melakukan yang namanya pengaturan alokasi dan juga cuti. Namun di sini kita melakukan permintaan alokasi baru. Misalnya untuk sakit kita minta alokasi sebanyak 7 hari dalam periode 1 tahun. Misalnya selama dia bekerja itu hanya bisa melakukan alokasi selama 7 hari. Jadi alokasi itu sama kayak permintaan jatah cuti dalam selama dia bekerja gitu. Misalnya 7 hari sakit. Oke, mungkin kita simpan dan tutup. Nah, nambah permintaan pendingnya itu ada dua. Jadi mungkin kita dari segi admin bisa melakukan manajemen di sini. Jadi di sini dari segi admin itu ada cuti, ada waktu saya untuk pemantauan cuti saya, alokasi saya, dan juga dashboard. Kita juga bisa melakukan pemantauan di sini. Kita juga bisa melakukan manajemen di sini. Nah, untuk manajemen ini kita bisa melihat dari segi cuti dan juga alokasi. Nah, untuk manajemen dari alokasi ini kita bisa mengatur dari alokasi ini untuk dari Orbi yang udah kita masukin tadi. Nah, jadi di sini udah ada permintaan alokasi dari segi hari kompensasi dan juga sakit yang udah kita tambahin tadi. Nah, di sini kita langsung bisa menyetujui misalnya, oke, setuju. Dan kalau misalnya untuk dari hari kompensasi kita bisa tolak misalnya tolak. Nah, jadi di situ kita akan langsung terintegrasi masuk di bagian sini. Oke, kita refresh dulu. Oke, nah, oke. Jadi di sini udah masuk kalau misalnya cuti sakit dia tersedia selama 7 hari.
Nah, di sini kalau Mas misalnya dari segi administrator atau manajer, di sini kita bisa juga mengatur cuti dan juga di sini untuk perbedaan dari karyawan dan juga manajer itu di bagian karyawan itu ada bagian laporan di mana kita bisa melihat dari laporan berdasarkan karyawan. Di sini misalnya untuk Sabila itu udah melakukan cuti selama 5 hari dan hari kompensasi selama 1 hari. Di sini juga kita bisa melakukan berdasarkan tipe, misalnya dari tipe. Nah, untuk hari kompensasi itu lebih banyak, misalnya itu hampir mendekati 30. Sakit itu 19 dan juga liburan itu 3 untuk permintaan alokasinya. Nah, untuk konfigurasi di sini ada tipe-tipe cuti. Kita bisa mengatur untuk tipe-tipe cuti. Misalnya untuk sakit, di bagian sakit ini kita bisa melakukan di sini misalnya untuk permintaan karyawannya itu kita bisa tidak mengizinkan untuk permintaan tambahan harian. Dan juga di sini kita bisa untuk melakukan persetujuannya itu siapa, apakah berdasarkan petugas cuti ataupun approver dari karyawan tersebut. Nah, oke, di bawahnya juga ada petugas cuti di notifikasi dan juga yang lainnya. Di sini kita bisa mengatur juga cover image-nya. Nah, untuk konfigurasi ini kita juga bisa melihat rencana rencana akrual, tanggal-tanggal merah, dan juga hari libur wajib dan jenis aktivitas yang sudah terjadi gitu. Nah, mungkin untuk modul cuti ini dia terintegrasi di bagian modul karyawan dan juga penggajian. Namun untuk modul payroll atau penggajian kami tidak menggunakan karena di sini kami menggunakan local house bukan online. Nah, jadi untuk integrasinya itu ada di karyawan. Misalnya kita mau membuka yang di bagian Orbi tadi. Nah, untuk Orbi tadi udah masuk nih 7 hari, sisa cuti 7 hari. Misalnya Orbi mau melakukan cuti, misal kita masuk dulu di bagian Orbi. Ini kita bisa melakukan cuti baru. Tipe cutinya itu misalnya sakit yang udah ada tersisa 7 hari tadi di tanggal 29 sampai tanggal 2 misalnya. Jadi kita melakukan cuti selama 2 hari dan kita bisa melakukan meminta deskripsi di sini, mengisi deskripsi. Misalnya, oke, saya di sini. Jadi kita langsung simpan dan tutup. Nah, oke, karena kita sudah melakukan permintaan kalau kita ingin melakukan cuti sakit selama 2 hari, di sini otomatis berkurang kalau untuk alokasinya itu tinggal 5. Karena tadi ada 7 alokasi, namun untuk dari segi admin itu kita bisa melakukan pengaturan untuk cuti. Nah, di sini kan udah ada permintaan sakit dari Orbi, misalnya. Nah, ini udah ada durasinya 2 hari. Di sini kita bisa sebagai manajer ataupun administrator, kita bisa melakukan persetujuan atau penolakan. Misalnya kita akan melakukan setuju. Nah, oke, kita melakukan persetujuan. Nah, oke, di sini udah. Nah, kalau misalnya kita udah melakukan persetujuan, di sini otomatis masuk di bagian laporan dari admin. Oke. Admin, kita bisa melihat laporan berdasarkan karyawan. Nah, di sini udah masuk kalau misalnya Orbi sudah melakukan cuti sakit selama 2 hari dengan status disetujui, dengan adanya deskripsi di sini. Nah, untuk modul cuti ini dia terintegrasi dengan modul karyawan dan juga penggajian. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan dari modul cuti dari saya, dan juga itu juga sekaligus penutupan dari kelompok kami, penjelasan kelompok kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.